Ibu Ipa dari Eropa keluar lagi ya karena sinyal jaringan yang kurang bagus ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Ya, oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita sudah memuji-muji Tuhan kita. Saatnya kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa, kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu yang sempurna di Bukit Golgota. Engkau mencurahkan darah-Mu untuk menebus dan mengampuni, menghapuskan segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa diberi kesempatan untuk memahami, mengenal kasih karunia-Mu yang sempurna. Untuk kami bisa merasakan dan mengerti bagaimana cara Tuhan menyelamatkan hidup kami dan memberkati kami untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami semua untuk mempercayakan terus hidup kami kepada-Mu ya Bapa, supaya apa yang telah Tuhan percayakan, pelayanan yang Kau percayakan bagi kami semua, kami boleh terus jalani dengan penuh kesetiaan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terima kasih semuanya. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Ibu kami, Ibu Clara Bursimamura yang selalu bersama-sama dengan kita mengikuti dari live streaming Facebook dan juga yang lainnya. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Mari kita lanjutkan lagi. Saudaraku, kita gunakan waktu yang singkat ini untuk bersama-sama kembali merenungkan kedalaman dari kasih karunia Allah, firman kasih karunia Allah yang terus mengajar dan mendidik kita untuk memahami betapa Tuhan begitu mengasihi kita semua, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, kemarin kita sudah melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hal untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, kita sudah lihat potensi yang sangat besar yang Tuhan karuniakan ya di dalam memberikan berkat-berkat untuk mendukung apa yang kita perlukan di dalam pelayanan kita ini. Dan kita sudah lihat, saudara-saudaraku, bagaimana cara Tuhan untuk menunjukkan kasih karunia-Nya setelah umatnya bangsa Israel menolak untuk menghidupi, ya menyambut kerajaannya di tengah-tengah mereka sesuai janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, rencana Tuhan tidak pernah gagal dan selalu ada cara yang terbaik yang Tuhan lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Nya di tengah-tengah dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dan kita lihat bahwa apa yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, khususnya bagi mereka yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
mereka juga, saudara-saudaraku, kita lihat tidak dapat mengantisipasi nubuatan ya yang sudah disampaikan oleh para nabi bahwa kerajaan sorga, kerajaan Allah di tengah-tengah mereka itu akan ditegakkan oleh Tuhan setelah Sang Mesias mengalami penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib, penguburan dan kebangkitannya, dan kemudian Yesus harus kembali ke rumah Bapa di sorga, dan kemudian nanti dia akan datang kedua kali untuk memenuhi apa yang dia janjikan kepada umatnya bangsa Israel. Dan saudara-saudaraku, dengan demikian kita lihat ya orang-orang percaya di Yerusalem itu menjadi jatuh miskin mereka karena mereka telah menjual semua harta benda mereka dan kemudian terjadi penganiayaan ya kepada mereka. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam keadaan di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang percaya itu mengalami penderitaan, disitulah saudara-saudaraku kesempatan yang diambil oleh hikmat daripada Tuhan melalui Rasul Paulus untuk mengajak gereja tubuh Kristus dari bangsa-bangsa lain untuk berpartisipasi, mengambil bagian di dalam pelayanan untuk membantu orang-orang percaya, orang-orang kudus di Yerusalem, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan oleh karena itu kita lihat bahwa kuasa Allah tidak pernah berubah, ya. Kuasa Allah tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada cara Tuhan untuk menyatakan bahwa pemeliharaan kasih Tuhan terhadap umatnya, orang-orang percayanya, itu tidak pernah berkurang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan bagaimana dia bekerja. Itulah yang perlu saudara-saudara dan saya terus memahami dari firman-Nya, bahwa dengan kerelaan hati, kasih karunia Tuhan yang digerakkan melalui kerelaan hati daripada jemaat-jemaat yang dipimpin oleh Rasul Paulus, jemaat Tesalonika, jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, mereka semua menjadi terbuka hatinya untuk menolong saudara-saudara yang berkekurangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa yang paling penting kita lihat di situ adalah Tuhan yang bermurah hati. Amin. Tuhan yang bermurah hati, yang meskipun disia-siakan oleh bangsa Israel, ya, tetapi ada lagi pasti umat Tuhan dari bangsa-bangsa lain yang menghargai, yang menyambut kemurahan hati Tuhan itu, sehingga Tuhan itu selalu bisa ditampilkan sebagai Tuhan yang hidup di hati daripada kelompok orang-orang percaya, dan selalu membuka harapan bagi orang-orang yang menderita atau orang-orang yang kesusahan, supaya bisa melihat bahwa benar-benar Tuhan itu nyata. Dan meskipun kita tidak diperintahkan untuk melakukan sistem pemberian berdasarkan hukum Taurat, ya, bangsa Yahudi, ya, tetapi dengan cara kasih karunia dengan penuh kerelaan, tetap juga Tuhan yang memampukan setiap orang percaya untuk bisa berbagi berkat bagi sesamanya. Jadi Tuhan yang sama seperti yang tepat seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya,
Paulus menanam, ya, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang penting adalah yang memberikan pertumbuhan, dan semua orang percaya, baik yang menanam maupun yang menyiram, sama-sama akan menerima upahnya dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah kita melihat bahwa spirit semangat daripada kasih karunia Tuhan yang saat ini sedang dinyatakan di dalam kehidupan umatnya, orang-orang kudusnya Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di 2 Korintus pasal 3, di sini ada satu perbandingan, ya, yang dibuat oleh Rasul Paulus, saudara-saudaraku, bagaimana kasih karunia versus hukum Taurat, ya, dan bagaimana orang-orang yang hidup di dalamnya juga kita lihat ada penyertaan Tuhan yang berbeda. Oleh karena saat inilah kita hidup di dalam zaman kasih karunia ini, mempunyai keberuntungan yang paling besar di dalam sejarah umat manusia. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke pasal 3, ya, 2 Korintus pasal 3, ayatnya yang pertama dikatakan, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita lihat Rasul Paulus memberikan satu penjelasan yang sangat tegas di sini dan yang sangat clear Bapak Ibu Saudara, untuk membandingkan supaya jemaat Korintus ini bersyukur saja dengan kasih karunia Tuhan yang sudah sampai kepada mereka, dan mereka sudah berada di posisi yang tepat, ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena kita kalau membaca Bapak Ibu Saudara, ya, selama pelayanan daripada Rasul Paulus itu, saudaraku, selalu orang-orang Yahudi selalu mengikuti, atau mengikuti bukan karena mereka ingin mempercayai pemberitaan Rasul Paulus, tetapi karena mereka ingin mengganggu jemaat-jemaat yang sudah menerima Injil kasih karunia Allah ini, ya, dengan membanding-bandingkan diri mereka dengan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus harus mengajar dan bahkan menegur jemaat Korintus ini, saudara-saudaraku, bahwa membandingkan orang-orang Yahudi atau orang-orang dari orang-orang Israel, ya, para ahli Taurat dan juga pengajar-pengajar palsu yang tidak mengikuti pengajaran kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itu akan membuat mereka jemaat Korintus ini menjadi berpaling atau menjadi tidak efektif di dalam pelayanan mereka, ya. Karena di sini kita lihat Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan kita memasuki pelayanan kasih karunia Allah saat ini adalah pelayanan yang dikatakan bukan ditulis berdasarkan loh-loh batu. Kita sudah bisa memahami hal ini. Rasul Paulus ingin menjelaskan tentang hukum Taurat, ya, yang ditulis di atas loh-loh batu, ya, sebagai pelayanan yang disebut pelayanan yang sudah lama, yang sudah berlalu, ya. Nah,
Tetapi sekarang pelayanan yang baru adalah pelayanan yang ditulis oleh Allah di dalam hati manusia melalui Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam setiap hati orang yang percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Bagaimana manfaatnya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana manfaatnya saudara-saudaraku, dan apa yang dampaknya ya kalau kita masuk pada pelayanan kasih karunia ini? Apa dampaknya Bapak Ibu Saudaraku? Paulus katakan di ayatnya yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kasih karunia Allah itu, saudaraku, adalah kasih karunia Allah yang membangkitkan semangat keberanian iman. Amin. Kalau kita lihat, saudara, ketika orang-orang Israel menerima hukum Taurat di padang gurun, ya, padang gurun Sinai, ya, mereka penuh dengan ketakutan ketika Allah berkomunikasi dengan mereka dengan dikatakan dengan suara seperti suara guntur, ya, seperti kilat yang memancar, dan dengan suara yang sangat keras seperti petir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berbicara kepada bangsa Israel sehingga mereka semua menjadi sangat ketakutan berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, mendengarkan firman Tuhan saja mereka dikuasai oleh ketakutan mereka. Bukan dengan sukacita mereka menyambut firman Tuhan, ya saudara-saudara, bukan dengan senang hati mereka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka, tetapi mereka selalu dalam keadaan ketakutan. Karena memang Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat itu kan mengandung konsekuensi hukuman. Dan sistemnya seperti itu. Jikalau kamu melakukan kehendak Tuhan, ya, menuruti perintah-perintahnya, maka kamu akan diberkati. Ya, kamu akan disayangi oleh Tuhan. Kamu akan berhasil, ya, di dalam segala keinginanmu. Tapi kalau kamu tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, ya, dan tidak melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadamu, maka kamu akan mengalami hukuman, dan kamu akan menjadi ketakutan, dan kamu akan mengalami kekalahan. Begitulah Bapak Ibu Saudara, ya, sistem daripada firman Tuhan yang dinyatakan melalui hukum Taurat yang diterima oleh bangsa Israel, sehingga mereka selalu merasa bahwa mereka di pihak yang berada di kekalahan. Ya, mereka merasa takut bahwa mereka takut gagal, merasa berdosa. Itulah yang tercipta di dalam pengalaman hidup daripada bangsa Israel di bawah hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi ya sekarang kita di bawah kasih karunia Allah, di dalam pelayanan di bawah kasih karunia Allah ini, ada satu hal yang sangat berbeda sekali sesudah Yesus Kristus naik ke atas kayu salib dan menyelesaikan segala sesuatu yang menghalangi manusia untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu menghapuskan segala dosa umat manusia. Semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka sekarang tersedialah pelayanan kasih karunia yang membawa kita kepada keberanian iman dan penuh keyakinan. Seperti yang Paulus katakan, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Ya, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus menyatakan di sini ada kesanggupan dan pasti Tuhan menyanggupkan. Amin.
Bapak Ibu Saudara. Di dalam pelayanan kasih karunia ini, saudara-saudaraku, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Jadi bukan kekhawatiran seperti bangsa Israel yang masih mengandalkan kedagingan mereka. Karena apa? Karena hukum Taurat itu adalah hukum untuk kedagingan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hukum untuk menunjukkan, memperlihatkan sebagai cermin bahwa orang-orang yang dipanggil untuk melayani di bawah hukum Taurat, orang-orang Israel itu benar-benar mewakili daripada semua umat manusia di dunia ini. Memang orang-orang yang di bawah hidup lama itu adalah orang-orang yang tidak akan sanggup melayani Tuhan yang penuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, gambaran yang ditunjukkan di dalam di zaman perjanjian lama itu, kalau Tuhan bertemu dengan manusia, manusia pasti mengalami kesakitan ya secara fisik, tidak sanggup melihat Tuhan, melihat wajah Tuhan, tidak sanggup. Dan kalau Tuhan menyatakan dirinya seperti malaikat juga, Bapak Ibu Saudara, seperti Yakub yang bergumul dengan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, dan dikatakan Tuhan memukul tubuhnya Yakub sampai dia mengalami kesakitan dan mengalami kepincangan berjalan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di situ kita lihat bahwa dulu ketika Tuhan berhubungan, berkomunikasi dengan manusia, pasti manusia itu mengalami ketakutan, ya. Nah, begitu berbeda Bapak Ibu Saudaraku setelah Tuhan Yesus menjembatani keberdosaan daripada rasa bersalah yang besar daripada manusia di atas kayu salib. Yesus menjembatani, ya, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah, manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan membuka jalan ketenangan dan damai sejahtera untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan untuk berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Sekarang saudara-saudara dan saya, oleh karena apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, kasih karunia-Nya dilimpahkan kepada kita dan Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita semua, sehingga kita mempunyai keberanian iman untuk melayani Dia. Amin. Bukan dikuasai lagi oleh ketakutan, kekhawatiran yang seperti digambarkan di masa perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, jadi Rasul Paulus di sini ingin mengatakan, jangan salah memilih untuk bersikap. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau salah memilih untuk bersikap, itu akan menjadikan orang-orang percaya itu terlihat ya seperti Paulus katakan kepada jemaat Galatia, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Ya, Paulus mengatakan itu adalah kebodohan kalau salah bersikap. Orang-orang percaya saat ini di dalam masuk dalam pelayanan kasih karunia ini justru membuat kita orang-orang percaya menjadi bijaksana, bukan menjadi bodoh. Bapak Ibu Saudara, kenapa demikian? Karena kita sekarang mempunyai keberanian iman, amin. Kita mempunyai keyakinan yang kuat. Kita sekarang diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam kasih karunia-Nya ini, bukan mengandalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan perbuatan kita, bukan mengandalkan dunia, dan bukan mengandalkan siapa-siapa, tetapi kita mengandalkan kuasa Kristus yang ada pada kita. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku, Paulus katakan bahwa dia katakan, sekarang kami tidak lagi, kesanggupan kami tidak memperhitungkan itu seolah-olah itu adalah usaha kami, tetapi kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu kesadaran yang tinggi, yang sangat mendalam, yang
ya alami oleh Rasul Paulus, di mana saudara-saudara kita tahu bahwa Rasul Paulus sebelum dia diselamatkan, dia adalah orang yang sangat bergantung kepada pengetahuan dirinya sendiri. Dia sangat bergantung kepada pikirannya sendiri. Tetapi sesudah dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, sekarang dia mempunyai cara pandang yang baru yang membuat dia memiliki keberanian iman untuk melayani Tuhan, bersandar kepada kasih karunia Tuhan, dan yang memampukan dia melakukan segala sesuatunya itu ya berdasarkan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, di ayat 6-nya dikatakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah pekerjaan Roh Kudus yang terus menghidupkan, ya menyuplai ya kehidupan Kristus kepada kita semua orang-orang kudusnya Tuhan, sehingga kita masuk kepada suatu keberanian iman untuk menyaksikan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah maka kita memberikan diri kita diperlengkapi oleh firman Allah supaya kita bisa memahami bagaimana cara kita melayani, ya saudaraku. Dan sangat luar biasa, Paulus katakan di ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf-huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, yang pudar lama-lama pudar, Bapak Ibu Saudara. Jadi rupanya ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada Musa, dia turun dari Gunung Sinai, ya mukanya itu bercahaya, Bapak Ibu Saudara. Secara fisik bercahaya muka Musa, ya karena baru saja bertemu dengan Tuhan, dan orang-orang Israel sempat melihat itu, Bapak Ibu Saudara, tetapi lama-lama juga menjadi pudar, ya kembali lagi wajah yang lama tampak dari penampilan Musa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu menggambarkan tentang kehidupan yang lama, ya saudaraku, yang dibawa oleh, yang dinyatakan oleh hukum Taurat kepada bangsa Israel adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berdosa di hadapan Allah. Tetapi saudaraku, kemudian Paulus katakan di sini, ya, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, kepada kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini Paulus membuat suatu perbandingan supaya orang-orang percaya, ya orang-orang Korintus ini menjadi bijaksana, harus tahu memilih apa yang lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sangat keras sekali kepada jemaat Galatia. Hai kamu orang Galatia yang bodoh, kenapa kamu kembali kepada hukum Taurat? Kenapa kamu kembali kepada hidup yang lama? Kenapa kamu mengandalkan pikiranmu sendiri? Kenapa kamu mengandalkan dunia yang tidak berdaya di hadapan Tuhan? Saudaraku, sementara Tuhan sudah memberikan posisi yang terbaik di dalam Kristus Yesus, kita sudah menerima kasih karunia-Nya, pengampunan segala dosa. Kenapa lagi mempromosikan sesuatu yang tidak dihargai oleh Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya belajar terus firman Tuhan, bukannya membuat kita jadi susah, menjadi terbebani, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi masih banyak
ya orang-orang percaya yang sangat keliru berpikir, saudaraku, ya dalam hal bagaimana memasuki pelayanan ini bukan membebani Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan menyusahkan. Pelayanan di dalam kasih karunia itu bukan membuat saudara dan saya menjadi susah. Ya, saudaraku, dunia lah yang membuat kita susah, keinginan daging kita lah, ketidakdewasaan kita lah yang membuat kita menjadi susah. Ya, saudaraku. Ya. Nah, karena apa? Karena kedagingan manusia itu membuat dia kembali kepada pikiran yang lama, merasa sangat bersalah, paling susah di dunia, paling hidupnya yang paling melarat, dia yang paling banyak penderitaan, paling banyak tekanan. Itu kebodohan di dalam memandang kasih karunia Allah saat ini, Bapak Ibu Saudara. Itu makanya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang percaya susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Masih ya di dalam hal itu kita lihat saudara-saudara, ya lebih banyak berpikir mereka mogok dari pelayanan, mogok beribadah, saudara-saudaraku, ya mogok berbuat baik, ya mogok memberitakan Injil, semua mogok Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jangan mempersalahkan Tuhan. Saudaraku, kita jangan menyalahkan, memprotes Tuhan. Seperti jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus katakan di sini bahwa itu salah memandang, pandangan kamu yang keliru, mindset kamu yang keliru, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini. Ya, bukan Tuhan yang tidak bekerja, bukan Roh Kudus yang tidak berbelas kasihan, ya bukan Tuhan tidak memberikan kekuatan kepadamu, selalu ada kekuatan padamu, sebab Roh Kudus ada di dalam dirimu. Tapi orang-orang Israel dan dikatakan mereka adalah orang yang sangat keras hati, yang keras kepala, ya susah dinasehati, dibilangin berkali-kali pun masih tetap aja ya apa yang dipikirannya yang dipertahankan. Nah, oleh karena itu jemaat Korintus ini, Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali Paulus memberikan nasihat yang menegur mereka agak keras, ya. Keras sekali Rasul Paulus menegur jemaat Korintus ini, saudaraku, bahwa dengan berbagai macam ilustrasi, gambaran-gambaran dari kehidupan masa yang lalu untuk bisa membuka jalan pikiran mereka bahwa pelayanan kasih karunia ini bukan pelayanan yang membuat kita ketakutan dan membuat kita terbebani dan segala macam, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak. Ini adalah pelayanan kasih karunia Allah yang membuat kita sanggup untuk terus maju di dalam Tuhan. Amin. Jadi jangan salah berpikir, kata Rasul Paulus di sini kepada jemaat Korintus ini, saudaraku. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah Paulus katakan sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia itu sudah menjadi suatu kebanggaan dulu kan? Ya, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, memilih mereka menjadi bangsa pilihannya, ya itu sudah menjadi suatu kebanggaan Bapak Ibu Saudara bagi bangsa Israel. Tetapi ya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita terima saat ini. Sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai oleh kemuliaan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selalu Paulus ingin menyadarkan orang-orang Korintus ini, semua orang percaya, bahwa mestinya kita bangga di dalam kasih karunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa memberitakan saat ini tentang keselamatan hidup yang kekal, kepastian hidup yang tidak binasa, dan sekarang kita sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Harusnya orang-orang percaya itu, ya orang-orang kudusnya Tuhan itu mempunyai rasa bangga di dalam Tuhan dan menjadi lebih berani untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya Paulus katakan jangan menjadi aneh-aneh, ya jemaat Korintus ini, saudaraku. Dan karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Amin.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Paulus ingin mengajar kita semua, jemaat kudusnya Tuhan, supaya sinkron. Amin. Supaya selaras, Bapak Ibu Saudaraku. Panggilan kita, panggilan surgawi kita jalani, ya, terus Bapak Ibu Saudara dengan penuh kesetiaan. Karena apa? Karena itulah yang memang Allah inginkan kita menyatakan identitas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita sudah mempunyai posisi yang terbaik diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka kita aminkan itu dan kita mengucap syukur atas semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, bisa hilang, ya, ke cahaya kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Lama-lama malah menjadi pudar. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Karena memang kemuliaan Allah itu hanya bisa nyata di dalam Kristus secara sempurna. Amin. Jadi orang-orang Israel hanya melihat suatu bayangan. Mereka hanya mencicipi bayangan, hanya melihat melihat bayangannya, hanya gambarnya saja. Tetapi sekarang sudah saudara dan saya, ya, bukan hanya gambar Kristus, tapi kita sudah menjadi anggota tubuhnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan kita disatukan dengan kehidupannya. Bukankah itu adalah suatu sumber kemegahan atau kebanggaan kita dalam hidup ini? Kita terhubung dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih setia. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan membebaskan kita dari keraguan-raguan. Tuhan membebaskan kita dari kebingungan, dan Tuhan membebaskan kita, saudara-saudaraku, dari pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan selubung, ya, karena dunia ini menyelubungi, ya, menutupi Bapak Ibu Saudara dengan segala pemberitaan-pemberitaan yang keliru yang disampaikan, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan dari mimbar-mimbar gereja pun disampaikan bukan untuk membuka jalan keselamatan pikiran orang-orang yang mendengar, tapi malah menutup Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena segala sesuatu itu diajarkan berdasarkan, ya, pikiran yang lama, bukan pikiran-pikiran yang terbuka oleh kasih karunia Allah. Karena orang-orang yang mendengar masih, ya, disuguhkan, ya, hal-hal yang membuat mereka tidak mengerti tentang pengampunan segala dosa. Ya, mereka masih disuguhkan dengan pemberitaan-pemberitaan bahwa usaha mereka lah dan kesungguhan kesetiaan mereka lah yang membuat mereka diselamatkan masuk surga. Dan setiap hari, ya, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, itulah yang terus yang disuguhkan kepada mereka, Bapak Ibu Saudaraku, dalam pemberitaan-pemberitaan yang keliru, ya, di masyarakat, dan menyebabkan orang-orang menjadi tertutup hatinya untuk menerima Injil kasih karunia Allah. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, ya, Injil kasih karunia Allah yang menyatakan bahwa segala dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, bahwa segala kekeliruan kita, segala kelemahan kita telah diangkat oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan Yesus mengatakan sudah selesai. Itulah yang membuka pikiran kita, mencerahkan pikiran dan hati kita untuk melihat pengharapan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita di dalam kehidupan yang mulia itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itulah maka dikatakan
kalau kita semakin mendengarkan firman kasih karunia Allah yang dibagi dengan tepat, pikiran kita yang terselubung, yang menghalangi pikiran kita yang masih tertutup oleh hal-hal yang dibatasi oleh keinginan-keinginan daging, itu semuanya akan dibukakan oleh Tuhan bagi kita pada akhirnya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pengharapan kita di dalam pelayanan ini adalah pengharapan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena itu, sebab Tuhan adalah roh, di mana roh ada, roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semuanya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini dibutuhkan apa, saudaraku? Dibutuhkan kejujuran hati daripada setiap orang percaya, mengakui bahwa tidak mungkin kita menjadi lebih baik di dalam pelayanan ini kalau hati kita tidak terbuka untuk menerima segala tuntunan pedoman yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya pelayanan kita ini bisa terus berkembang dan terus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kasih karunia-Nya. Amin. Sudah jelas itu ya, Bapak Ibu Saudara. Kejujuran itu yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan kejujuran yang manusia rumuskan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan manusia yang merumuskan konsep daripada kejujuran itu. Tidak mungkin manusia itu bisa jujur tanpa dia dipenuhi oleh kasih karunia Allah. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak mungkin. Karena apa? Karena hanya kasih karunia Allah yang bisa mengubah hati manusia dan pikiran manusia. Amin. Ya, Saudara, itu sebabnya kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenarannya. Karena itulah yang mencondongkan hati kita, segala selubung, segala hal yang masih tersimpan di dalam diri kita, yang masih kita sayangi padahal itu adalah salah. Yang membongkar itu semuanya siapa, Bapak Ibu Saudara? Bisa manusia membongkar itu? Tidak bisa. Karena itu melekat dengan daging, dengan tubuh manusia itu, mendarah daging, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh manusia, itu tidak bisa dilepaskan oleh manusia dengan kekuatan apapun, Saudara. Jadi di sini, saudaraku, jangan bertahan kepada pola-pola yang lama. Seperti orang Israel masih bertahan dengan pola yang lama mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Sementara Rasul Paulus sudah membawa yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, apa salahnya kita memilih untuk menjadi orang-orang yang setia di dalam kasih karunia ini? Apa ruginya, Bapak Ibu Saudara? Jadi saudaraku, doakanlah supaya orang-orang percaya semuanya mempunyai kerelaan hati dan kejujuran di hadapan Tuhan. Dan hanya karena kita masuk pada kemuliaan Kristus Yesus di dalam kebenaran firman-Nya, kita bisa diubahkan di dalam mindset, di dalam paradigma cara berpikir kita. Hanya firman Allah yang bisa memperluas wawasan kita untuk tetap, saudaraku, bertumbuh dan berkembang dan menjadi dewasa dalam iman. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya yang telah membawa kita melangkah lebih jauh lagi untuk menghidupi segala firman kasih karunia-Nya, untuk menguatkan kita, memberikan kita keberanian iman dengan penuh kerendahan hati. Kita selalu menyatakan kita butuh bimbingan dari Tuhan setiap hari. Kita membutuhkan nasihat dari Tuhan Yesus setiap hari. Kita membutuhkan firman-Nya untuk mengelola suasana batin kita, manusia batiniah kita, manusia baru, supaya selalu bersikap sebagaimana yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki setiap hari, setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkaulah yang membuat hidup kami yang baru berbuah, memuliakan Engkau Tuhan, dan mendatangkan pujian bagi nama-Mu.
dan sukacita bagi kami semua yang percaya kepadamu, orang-orang kudus-Mu, tidak akan pernah sia-sia. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini terus menyadarkan kami, menjauhkan selubung-selubung pikiran-pikiran daging, pikiran-pikiran yang merugikan kami, digantikan dengan pikiran Kristus yang menyenangkan dan membawa sukacita bagi kami semua, yang menimbulkan keberanian demi keberanian iman, supaya kami terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapuskan segala dosa, dan yang percaya dikaruniakan kepastian keselamatan masuk surga sekali untuk selama-lamanya, sebagai identitas kami yang tertinggi di hadapan Tuhan. Kami senang ya Tuhan untuk terus membicarakan ini, sebab di dalam kebenaran inilah kami hidup, disinilah sukacita kami, disinilah harta yang kami miliki, yang tidak bisa dinilai dengan secara materi saja, tetapi ini adalah merupakan harta yang kekal yang kami miliki, kehidupan kami yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Terima kasih. Ya, saya minta ya selamat pagi. Puji Tuhan. Shalom.